Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung dalam grup perkuliahan spektroskopi atom dan molekul. Mohon maaf sebelumnya ya, harusnya tadi perkuliahan dilaksanakan siang ya, tapi karena saya tadi ada kegiatan workshop ya, sehingga baru bisa terlaksana malam ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang spektroskopi inframerah ya, atau infrared spektroskopi. Ya. Apa sih bedanya spektroskopi inframerah dengan spektroskopi yang lain? Ya, spektroskopi inframerah dari namanya sendiri, dia adalah salah satu jenis spektroskopi yang memanfaatkan sinar inframerah atau infrared ya untuk mendeteksi atau untuk mengidentifikasi suatu zat yang bisa mengabsorpsi ya atau menyerap cahaya di daerah sinar inframerah, daerah frekuensi inframerah ya. Jadi ada beberapa hal nanti sebelum kita membahas tentang interpretasi data spektroskopi IR, ada baiknya kalian memahami terlebih dahulu ya bagaimana prinsip dasar daripada spektroskopi inframerah ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan energi vibrasi dan bagaimana cara perhitungannya. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi vibrasi ya dalam kaitannya dengan spektrum inframerah. Kemudian instrumentasi dan preparasi sampel untuk pengujian spektroskopi inframerah, interpretasi data dan aplikasi ya, aplikasi dari spektroskopi IR. Nah, inilah beberapa poin-poin yang nanti akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Namun mungkin kita akan bagi menjadi dua pertemuan ya, karena banyak datanya. Nanti kita akan lihat sampai mana pembahasan di pertemuan malam ini. Baik, sebelum kita bicara tentang radiasi inframerah, saya selalu menyampaikan bahwa adanya interaksi ya, spektroskopi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi cahaya dengan materi. Jadi spektroskopi dibagi menjadi beberapa jenis ya, adalah antara lain spektroskopi sinar gamma, sinar X ya, sinar UV, kemudian sinar tampak ya atau UV visible, kemudian sinar inframerah. Inframerah juga terbagi lagi menjadi 3 daerah ya, berdasarkan panjang gelombangnya atau berdasarkan frekuensinya. Ada yang disebut inframerah dekat, inframerah middle ya atau pertengahan, middle infrared, dan far infrared atau inframerah jauh. Nah, kenapa disebut inframerah dekat, sedang atau pertengahan dan jauh? Ini karena inframerah dekat ini adalah inframerah yang paling berdekatan dengan sinar tampak ya. Dari sisi panjang gelombang yang digunakan atau panjang gelombang yang dihasilkan dari sinar inframerah itu antara 0,75 sampai 2,5 mikrometer. 0,75 mikrometer itu kan sama dengan 7.500 ya, nanometeran ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada lagi spektroskopi yang menggunakan gelombang mikro dan gelombang radio ya, biasanya itu berkaitan dengan penyerapan inti atom ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang spektroskopi inframerah, biasanya bentuk radiasi ini akan menyebabkan terjadinya vibrasi ya, atau pergerakan molekul dalam suatu ikatan ya, atau interaksi ikatan ya. Sedangkan kalau kita bicara tentang transisi spektroskopi UV-Vis itu kan terjadi transisi elektronik
yang menyebabkan berpindahnya elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Namun di dalam radiasi inframerah ini biasanya terjadi vibrasi ikatan molekul, ya, atau pergerakan dari ikatan molekul. Nah, kemarin Anda sudah belajar ya apa bedanya panjang gelombang dengan bilangan gelombang. Jadi bilangan gelombang itu adalah nilai dari 1 per lambda atau 1 per panjang gelombang. Biasanya satuannya dalam sentimeter. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang IR, yang sering digunakan itu adalah IR yang ada di daerah bilangan gelombang 4.000 sampai 500 atau sampai 200 minus 1. Ya. Nah, di daerah inilah yang nanti kita akan sering manfaatkan untuk penentuan struktur molekul atau identifikasi molekul. Ya. Baik, tadi sudah saya sampaikan ya, IR itu terbagi menjadi 3 subdaerah ya. Daerah IR itu ada 3 subdaerah. Yang pertama adalah IR dekat, ya, itu jaraknya antara tadi 0,75 sampai 800 nanometer sampai 2,5 mikrometer. Kalau kita konversi ke bilangan gelombang atau frekuensinya atau bilangan gelombangnya sama dengan 14.200 sekian sampai 4.000 cm minus 1. Nah, sedangkan IR sedang, ini yang ada di tengah-tengah ya, atau middle infrared, antara 2,5 sampai 15 mikrometer, atau antara 4.000 sampai 600 sekian. Dan IR jauh, itu jaraknya antara 15 mikrometer sampai 50 mikrometer, atau frekuensinya di bawah 600 cm minus 1. Nah, dari ketiga subdaerah ini, kalau kita ingin mengidentifikasi senyawa organik, ya, kalau anorganik mungkin bisa di daerah inframerah jauh, ya, itu ada di daerah 4.000 sampai 500 sekian, ya, yang ada di middle infrared atau inframerah sedang, ya. Di sini biasanya nilai frekuensi ini akan menyebabkan 2 jenis vibrasi, ya. Yang pertama ada yang namanya stretching vibration. Stretching vibration ini artinya vibrasi pegangan, ya, yang menyebabkan dia bergerak menjauh atau mendekat dari sumbu intinya atau di antara atom. Kalau vibrasi stretching itu biasanya pada 2 atom yang berikatan, ya, misalnya seperti O dengan H, N dengan H, ya, C dengan H, gitu ya. Kemudian C dengan C, ya, C dengan N, C dengan O, dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara tentang bending vibration, paling tidak di situ ada 3 ikatan, ada 3 jenis atom yang terikat, ya, dalam struktur ikatan itu, ya, sehingga dia menyebabkan terjadinya bending vibration. Contohnya yang di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan bending? Bending itu artinya vibrasi itu menyebabkan terjadinya belokan atau lipatan, gitu ya. Nah, kalau kita amati di sini ada contoh, ya, bentuk spektrum IR dari senyawa vanilin, ya. Vanilin ini adalah salah satu senyawa organik, ya, turunan dari senyawa metoksifenol, ya, yang mengandung gugus aldehid, kemudian gugus metoksi, ya, OCH3, dan gugus aromatik, ya. Di sini ada CC ikatan lengkap dan gugus hidroksil, ya. Di sini ada beberapa gugus fungsi yang terikat dalam satu molekul vanilin ini, ya. Nah, ternyata kalau kita berikan sinar inframerah terhadap molekul ini, maka dia akan memberikan serapan seperti ini, ya. Nah, bedanya kalau serapan IR itu biasanya yang muncul itu berupa puncak,
ya, atau yang disebut sebagai nilai absorbansi. Tapi kalau dalam spektrum IR umumnya ya, walaupun juga ada yang menggunakan absorban, tapi umumnya dibuat dalam bentuk persen transmitan atau persen T ya. Apa yang dimaksud dengan persen T atau transmitan ini? Persen T ini adalah jumlah cahaya yang diteruskan ketika dia melewati sampel tersebut. Nah, artinya kalau misalnya ada puncak-puncak yang apa ini kalau puncak itu ke atas tapi ini ke bawah ya, namanya apa ya kalau ke bawah ini? Ya, bisa dibilang pita-pita serapan lah gitu ya. Itu akan muncul di frekuensi tertentu di mana nanti dia serapan ini misalnya sampai menghasilkan nilai transmitan 40%. Artinya apa? Berarti kalau transmitannya 40%, 60%-nya diserap, gitu kan? 60% diabsorpsi, 40%-nya dilepaskan. Jadi artinya kalau persen transmitannya itu sekitar 40, berarti dia menyerap ya sebagian besar. Tapi ada yang sampai mendekati nol, artinya di daerah ini dia menyerap cukup tajam, gitu ya, menyerap dengan apa nilai frekuensi yang apa namanya ikatan yang menyerap itu bisa dikatakan strong vibration ya sehingga dia menyerap dengan cukup kuat gitu kan pada daerah-daerah tersebut. Nah, ini gambaran tentang spektrum IR itu biasanya hubungan antara persen transmitan dengan nilai bilangan gelombang atau frekuensi. Ya, frekuensi dari sebelah kanan, dari sebelah kiri itu nilainya lebih besar ya, karena dari energi yang lebih kecil ke energi yang lebih besar. Jadi dari 4.000 sampai ke 500 cm minus 1. Ya, ini adalah nilai frekuensinya atau nilai bilangan gelombang. Nah, kemudian kalau misalnya 100% ditransmisikan, seperti yang ada di sini nih, di atas ini kan ada garis apa yang rata gitu ya. Nah, berarti di sini tidak ada apa absorpsi ya. Kalau 100% ditransmisikan, artinya berarti dia tidak menyerap di daerah tersebut, gitu ya. Tidak menyerap itu artinya dia tidak ada apa gugus fungsi yang mungkin memberikan serapan di daerah tersebut. Nah, bagaimana cara nanti kita mempelajari bentuk-bentuk spektrum IR ini? Tentunya kita harus memahami terlebih dahulu ya dari mana munculnya serapan atau spektrum dari IR ini, asalnya dari mana atau bagaimana bisa muncul bentuk-bentuk spektrum seperti ini. Nah, di sini perlu kita ketahui ya bahwa nilai serapan atau nilai vibrasi nilai apa namanya tadi nilai persen transmitan yang dihasilkan itu kan berbanding terbalik dengan nilai absorban ya. Artinya kalau semakin besar transmitan berarti semakin kecil nilai absorbansinya. Ya, semakin kecil nilai absorban, semakin besar nilai transmitan. Dan sebaliknya ya. Nah, di sini kita mengenal dua daerah frekuensi ya. Kalau kita bicara tentang spektroskopi inframerah, yang pertama ada yang disebut sebagai daerah vibrasi terlokalisasi. Ya, vibrasi terlokalisasi ini artinya vibrasi ini biasanya sudah ada di daerah tersebut, gitu ya, sudah pasti walaupun nilainya mungkin bisa bergeser tapi tidak terlalu jauh. Ya. Yang kedua ada yang disebut daerah sidik jari. Ya. Daerah sidik jari ini adalah daerah yang memiliki kekhasan ya atau daerah yang sering dijadikan sebagai apa namanya fingerprint ya atau penanda atau pembeda antara satu senyawa dengan senyawa yang lain. Maka disebut daerah sidik jari. Nah, daerah vibrasi terlokalisasi itu biasanya ada di daerah 4.000 sampai 1.500 cm satu ya sampai sini yang dilingkari. Sedangkan daerah sidik jari itu biasanya di bawah 1.500 sampai 600.
Nah, apa saja gugus fungsi yang bisa menyebabkan vibrasi terlokalisasi? Contohnya di sini ada OH, NH, ya, CH itu ada di daerah sekitar 3.000-an gitu ya. Kemudian 2.000 sampai 2.500 ada ikatan rangkap 3, CC ya. Kemudian CN, ya, CX ya. Apa namanya ini kalau berikatan dengan N atau dengan S itu biasanya dia memberikan ikatan seperti ini. Memberikan serapan di daerah itu. Nah, kemudian gugus karbonil umumnya memberikan serapan di antara 1.650 sampai 1.800. Sedangkan gugus CC ikatan rangkap ya, itu biasanya muncul di daerah sekitar 1.500-an sampai 1.600. Begitu pula untuk NO ya, NO ada di sekitar 1.500. Tapi untuk ikatan tunggal itu biasanya munculnya di bawah 1.500. Nah, ini yang disebut sebagai daerah sidik jari ya. Baik, kemudian apa sih sebetulnya yang menyebabkan suatu zat itu mengadsorpsi cahaya inframerah ya. Jadi adsorpsi cahaya inframerah ini merupakan proses yang terkuantisasi. Artinya ada paket-paket energi dengan frekuensi tertentu yang bisa diadsorpsi oleh suatu molekul agar terjadi vibrasi ikatan. Berarti di sini ya nilai frekuensi ini menjadi pembeda antara satu jenis ikatan dengan ikatan yang lain karena di situ tingkat energi dari setiap ikatan itu berbeda-beda. Ya. Nah, di sini walaupun ya energi atau frekuensi IR itu sesuai dengan frekuensi vibrasi, jadi misalnya vibrasi ini biasanya ada di daerah frekuensi sekian, tapi tidak selalu transfer energi itu terjadi. Ya, tidak selalu transfer energi itu terjadi pada daerah tersebut. Ya. Terutama untuk senyawa-senyawa yang sifatnya simetris, itu biasanya dia tidak memberikan serapan yang cukup tajam kalau diberikan radiasi inframerah. Ya. Tapi ciri senyawa yang bisa memberikan serapan itu adalah yang memiliki, yang ada ikatan yang membentuk momen dipol. Ya. Membentuk momen dipol sewaktu bervibrasi. Jadi ciri utama dari senyawa yang bisa menyerap radiasi inframerah adalah senyawa yang memiliki momen dipol. Contohnya apa? Contohnya H2O. H2O itu kan ada di situ ada 2H, ada 1 oksigen, kemudian oksigennya lebih cenderung bermuatan negatif, hidrogennya cenderung bermuatan positif sehingga terjadi momen dipol. Atau CH3OH, ya di situ kan O-nya bermuatan negatif, cenderung bermuatan negatif dan hanya cenderung bermuatan positif. Nah, di sini selain momen dipol, ya persyarat berikutnya adalah ya tingkat energi ikatan itu harus sama dengan energi atau frekuensi yang diberikan kepada senyawa tersebut, gitu ya. Nah, di mana setiap ikatan itu memiliki frekuensi tertentu. Jadi ikatan kimia itu dia memiliki tingkat energi tertentu sehingga dia memiliki frekuensi tertentu. Kan frekuensi cara menghitungnya adalah E sama dengan H kali V ya. Sehingga kalau kita hitung frekuensinya maka kita bisa tahu energinya juga gitu ya. Jadi setiap ikatan itu memiliki energi tertentu dan dengan demikian maka frekuensinya juga tertentu pula gitu ya. Kan kita sudah belajar ya hubungan antara energi dengan frekuensi. Ikatan yang seperti apa saja sih yang memberikan serapan di daerah inframerah tadi, ikatan yang membentuk momen dipol ya. Nah, ikatan yang sama pada dua senyawa berbeda ya pasti akan memiliki spektrum IR yang berbeda. Contohnya apa? Contoh sederhananya misalnya H2O dengan CH3OH. Di situ kan ada ikatan O dengan H ya. Tapi O dengan H pada H2O dengan O dengan H pada metanol itu pasti beda.
walaupun sama-sama OH di situ. Atau metanol dengan fenol gitu ya. Kan sama-sama ada gugus OH-nya. Tapi gugus OH yang ada di situ tentunya memberikan spektrum IR yang sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda karena lingkungan kimianya berbeda. Ya. Walaupun mungkin dia jenis molekulnya mirip ya, CH3OH sama metanol sama etanol kan sama-sama mengandung gugus alkohol. Tapi di situ CH-nya C dan H-nya berbeda kan. Kalau metanol CH3, kalau etanol C2H5 atau CH3 CH2OH. Sehingga momen dipolnya juga pasti berbeda. Ya, sehingga kalau momen dipolnya berbeda, maka energinya pasti akan berbeda. Sehingga tidak ada dua molekul yang berbeda, strukturnya akan memiliki spektrum IR yang persis sama. Inilah yang nanti kita akan pelajari dari spektrum spektrum daerah sidik jari ya, yang membedakan antara satu molekul dengan molekul yang lain. Jadi sekali lagi ya, spektrum IR itu memberikan kekhasan pada setiap ikatan, pasti dia akan memiliki frekuensi yang berbeda jika lingkungan kimianya berbeda, walaupun jenis ikatannya sama. Ya, kemudian tidak pernah ada dua molekul yang berbeda memiliki spektrum IR yang sama persis, karena tadi adanya daerah sidik jari yang membedakan satu molekul dengan molekul yang lain. Ya, ini yang perlu kita camkan dan perhatikan ya terkait dengan prinsip-prinsip dari spektroskopi inframerah ini. Nah, kemudian tadi kan saya katakan di sini ya, walaupun energi atau frekuensi IR itu sesama dengan frekuensi ikatannya, tapi belum tentu transfer energi itu terjadi. Nah, artinya apa? Kalau suatu senyawa itu memiliki ikatan yang bersifat simetris, ya, strukturnya simetris, ya, maka ikatan itu tidak akan memberikan serapan di daerah inframerah. Contohnya, ya, kita bisa lihat nih alkena, ya, RCCN. Kalau kita tarik garis di tengah-tengah ini kan kiri dengan kanan sama, ya, bersifat simetris, ya, terus ya, maka struktur ikatan CC ini tidak bisa memberikan serapan. Ikatan CC rangka ini tidak bisa memberikan serapan karena dia strukturnya simetris. Begitu pula untuk struktur yang sebelah kanan. Kalau dia R-nya sama, ya, seperti apa namanya itu ya, tetrametil, ya, etana ya atau etena ya. Ini dia tidak bisa memberikan serapan ikatan rangkapnya. Kenapa? Karena di sini dia sifatnya simetris. Ya, strukturnya itu kalau kita belah kiri kanan sama bentuknya, maka dia tidak bisa menyerap radiasi IR. Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk molekul diatomik, ya, seperti H2, Cl2, O2, N2 itu tidak bisa memberikan serapan. Ya. Begitu pula CO2, ya, CO2 itu kan dia simetris juga ya. CO2 dia pokoknya kiri kanan sama, maka dia tidak bisa memberikan serapan. Nah, dengan demikian maka senyawa-senyawa ini tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu serapan di inframerah karena gas hidrogen, gas oksigen, nitrogen itu tidak akan menyerap di daerah IR. Tapi berbeda dengan uap air. Kalau di dalam spektroskopi di dalam sampel kita ini mengandung uap air, maka uap air itu bisa memberikan serapan karena dia senyawanya polar. Dia membentuk momen dipol. Kalau senyawa-senyawa seperti ini kan dia tidak polar, tidak membentuk momen dipol. Jadi senyawa-senyawa yang tidak membentuk momen dipol atau senyawa yang sifatnya strukturnya simetris itu tidak bisa memberikan serapan di IR atau namanya IR non-aktif spesies, ya, spesies IR yang tidak bisa menyerap radiasi IR. Kemudian yang ketiga ada juga senyawa-senyawa ion ya atau
senyawa garam ya, ionic salt itu, garam-garam ionik seperti NaCl, KBr. Ini sebetulnya senyawanya memiliki momen dipol karena dia kan ada muatan positif dan negatif. Tetapi biasanya dia menyerap di daerah inframerah jauh atau kurang dari 700 cm1. Jadi kalaupun kita menggunakan senyawa ini ya sebagai sampel holder untuk menempatkan sampel, maka kalau kita ukur di daerah inframerah menengah ya, mid IR measurement, itu tidak akan mengganggu karena dia tidak akan menyerap di daerah tersebut. Nah, biasanya unsur anorganik itu lebih banyak menyerap di daerah inframerah jauh ya. Kemudian apa saja sih senyawa-senyawa yang bisa menyerap radiasi inframerah? Tadi yang polar dan yang membentuk momen dipol, itu kata kuncinya ya, yang pertama. Jadi dia harus senyawa yang polar atau yang membentuk momen dipol. Contohnya seperti apa? Misalnya yang pertama di sini ada gugus karbonil. Anda tahu gugus karbonil, dia termasuk senyawa yang bisa membentuk momen dipol karena oksigen ini cenderung bermuatan negatif, sedangkan C-nya itu cenderung bermuatan positif. Sehingga nanti di sini akan ada momen dipol. Nah, momen dipol ini yang nanti akan membentuk serapan yang cukup kuat. Ya. Strongly polar bond. Jadi ikatan polar yang bisa membentuk momen dipol itu bisa menghasilkan serapan di inframerah. Nah, kemudian serapan inframerah itu sendiri ada 3 jenis. Ya. Ada yang serapannya lemah, ada yang medium, ada yang cukup kuat, ya, atau cukup besar serapan. Ya. Nah, serapan yang besar itu seperti apa? Serapan yang dia memiliki momen dipol sangat kuat gitu ya, strongly polar. Seperti gugus karbonil, ini kan dia membentuk momen dipol. Atau gugus COOH gitu kan, gugus karboksil juga sama. Nah, kalau yang CN ini dia momen dipolnya tidak terlalu besar, ya, maka di sini medium, gitu ya. Bisa juga di sini CC rangkap 3 ya, misalnya di dalam struktur ini dia serapannya tidak terlalu besar gitu ya, sehingga dia hanya muncul. Apalagi kalau misalnya CC-nya itu ada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah itu kan berarti strukturnya simetris. Kalau strukturnya simetris, maka dia tidak bisa menyerap, tidak akan terbaca dia dalam serapan. Makanya di sini senyawa-senyawa yang hanya memiliki momen dipol saja dia yang memberikan serapan, atau yang tidak bersifat simetris, ya itulah yang memberikan serapan di daerah inframerah. Ya. Oke. Kemudian radiasi inframerah ini, ya, bisa menghasilkan yang namanya vibration molekul, ya. Di mana sebetulnya kalau kita bicara tentang energi vibrasi ya, bahwa setiap nyawa itu punya yang namanya energi ikatan. Energi ikatan ini dia itu tidak kaku, ya. Sama seperti kalau kita mengikat 2 bola dengan per ya atau pegas, kalau kita tarik pegasnya, kalau kita lepas dia akan bergetar kan, atau bergerak naik turun kalau kita tarik ke atas ke bawah gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai gaya vibrasi. Jadi 2 atom yang dihubungkan oleh suatu ikatan, entah itu ikatannya polar atau yang mungkin kovalen ya, kovalen polar, maka dia bisa menghasilkan vibrasi atau dia bisa melakukan vibrasi atau pergerakan ketika ya diberikan radiasi atau frekuensi energi frekuensi pada daerah inframerah ya. Jadi radiasi inframerah dengan frekuensi tertentu, misalnya tadi saya katakan 4.000 sampai 600 cm-1 ya, maka ada 2 kemungkinan. Energi itu diserap ya, kalau frekuensi energinya itu sama dengan frekuensi vibrasi. Ya.
Jadi ikatan yang spesifik ini yang mampu mengabsorpsi pada frekuensi yang spesifik juga. Artinya frekuensi tertentu dia akan menyerap ada frekuensi tertentu, ikatan antar atom itu akan menyerap energi tersebut manakala frekuensinya sama dengan frekuensi vibrasinya. Ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung energi vibrasi ini? Ya, kaitannya dengan nilai frekuensi tadi, maka kita mengenal yang disebut sebagai hukum Hooke ya. Nanti kita akan jelaskan ya bagaimana cara menghitungnya. Tapi sebelum kita bicara tentang hukum Hooke itu sendiri yang berkaitan dengan energi vibrasi, kita kita perlu mengenal terlebih dahulu ya bahwa vibrasi itu dibagi menjadi dua. Saya sudah jelasin di awal ya. Ada yang namanya vibrasi ulur, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat itu kan vibrasi ulur namanya ya. Itu disebut sebagai stressing vibration ya, vibration ulur nama ininya stressing vibration, di mana stressing vibration ini adalah vibrasi yang menyebabkan perubahan panjang ikatan. Jadi panjangnya bisa panjang, bisa memendek, itu berarti vibrasi ulur namanya ya, kan mengulur ya, mengulur itu berarti kan panjang. Yang kedua, ada yang namanya vibrasi tekuk atau vibrasi lipatan yang disebut sebagai bending vibration. Ya, bending vibration ini vibrasi yang mengakibatkan perubahan sudut ikatan antar ada dua senyawa yang terikat dalam antar dua atom yang terikat dalam satu atom besar, gitu ya. Sehingga di situ ada dua ikatan. Kalau vibrasi kan satu ikatan. Kalau vibrasi ulur satu ikatan. Kalau ini ada dua ikatan. Nah, bagaimana contohnya? Bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah contoh stretching vibration. Jadi jarak antar atom dari atom pusatnya atau yang mengikat atom tersebut ini, dia memiliki panjang ikatan tertentu. Jadi kalau panjang ikatannya itu mengulur atau bertambah panjang, maka disebut stretching vibration. Nah, stretching vibration ini terjadi pada ikatan-ikatan tertentu. Ya, nanti kita bisa lihat contoh. Kemudian stretching vibration juga ada dua macam. Ya. Ada yang disebut symmetric stretching, ada yang disebut asymmetric stretching. Stretching simetris itu berarti jarak ikatan dari satu atom itu bergerak dengan panjang yang dengan pergerakan yang sama. Jadi kalau yang satu masuk, satu keluar, satu keluar, yang satu lagi keluar, berarti dia stretching simetris ya, sama-sama keluar. Tapi kalau yang asimetris itu yang satu bergerak keluar, yang satu bergerak ke dalam. Ini disebut stretching asimetris. Walaupun jaraknya ya bisa saja beda, bisa sama, bisa berbeda ya. Jadi sekali lagi ada dua jenis vibrasi ya, vibrasi simetris, vibrasi stretching itu ada dua jenis. Yang pertama simetris, yang kedua asimetris ya, stretching. Kemudian yang kedua ada yang namanya vibration bending atau tadi tekuk ya, vibrasi tekuk atau belokan ya atau lipatan. Contohnya seperti apa? Di sini ada in-plane bending ya atau vibrasi dalam apa namanya ini permukaan yang datar gitu ya. In-plane ini kan permukaan datar seperti ini. Jadi ini yang disebut sebagai vibration bending schizoring ya. Schizoring ini sama seperti gerakan gunting. Jadi dia keluar masuk tapi dia dengan sudut ikatannya aja yang berbeda ini ya. Tapi jarak ikatannya tetap sama, cuma dia berbelok, mendekat, menjauh gitu ya. Dengan gerakan seperti gunting maka disebut sebagai bending vibration schizoring ya. Kemudian ada juga yang bentuknya jenis pergerakannya itu sama seperti apa namanya itu yang kalau di kendaraan itu water pass ya, yang buat membersihin kaca mobil. Jadi dia kalau ke kiri dua-duanya, ke kanan dua-duanya. Nah, itu disebut wagging ya namanya. Kemudian yang out of plane atau keluar dari pelat atau keluar dari apa namanya tuh
keluar dari permukaan, ya. Ini disebut sebagai vibration twisting, ya. Twisting itu diambil dari kata twister, ya. Jadi memilin gitu ya. Vibrasinya itu seperti berbelok lah gitu ya. Tapi dia keluar dari apa namanya sih, itu bidang datar lah ya disebutnya. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya rocking ya. Kalau dia keluarnya menjauhi dari bidang datar ini, maka disebut vibration rocking. Nah, vibration stretching dan bending ini masing-masing memiliki energi yang berbeda. Ya. Biasanya kalau kita lihat dari sisi nilai frekuensinya sendiri, ya, vibrasi stretching asimetris itu frekuensinya lebih besar dibandingkan dengan yang simetris, dan lebih besar lagi dibandingkan dengan frekuensi bendingnya, ya, gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya di sini. Frekuensi dari masing-masing vibrasi itu berbeda-beda. Ya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat contoh jenis vibration tadi ya. Kalau yang pertama tadi ada yang namanya stretching simetris. Ya, stretching simetris ini kalau terjadi perubahan jarak ikatan dengan pergerakan yang sama. Yang satu keluar, yang satu lagi juga sama keluar. Ya. Contohnya gugus metil. Gugus metil itu kan ada 3 ikatan CH ya. CH1, CH2, CH3. Ini kalau sama-sama bergerak keluar berarti dia simetris stretching. Ini dia ada di frekuensi 2872 centimeter. Misal. Kalau yang asimetris, yang dua keluar, yang satu masuk. Nah, ini frekuensinya lebih besar, dia biasanya di 2900 sekian. Kemudian bisa juga nih contoh yang lain, misalnya senyawa anhidrida ya dari asam asetat gitu ya. Karena ada 2 gugus karbonil, kalau 2 gugus karbonilnya ini stretchingnya sama-sama ke atas, maka ini disebut simetris. Tapi kalau yang satu ke atas, yang satu ke bawah, ini berarti asimetris. Atau gugus amina ya, NH2. NH-nya itu sama-sama keluar, maka disebut simetris. Tapi kalau yang satu keluar, yang satu masuk, mendekat N, hanya mendekati N, maka ini disebut asimetris. Atau gugus yang lain, contohnya di sini nitro ya, NO2. Dia memberikan serapan dia berbeda, yaitu di 1300 sampai 1500. Nah, nilai-nilai serapan inilah yang nanti akan kita pelajari ya satu persatu di dalam pembacaan spektrum inframerah. Namun sebelum kita interpretasi, tadi saya perlu sampaikan ya, dari mana sih nilai frekuensi ini bisa muncul ya angka-angka seperti ini. Ini adalah sebenarnya hasil pengujian secara eksperimen. Tapi ya secara teoritisnya itu bisa kita hitung ya. Nilai frekuensi vibrasi itu dengan menggunakan hukum Hooke tadi ya. Kalau kita anggap 2 bola yang bergerak itu sama seperti bola yang diikat oleh pegas gitu ya. Sehingga ada gaya pegas di situ ya. Nah, gaya pegasnya itu bisa kita hitung menggunakan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu gimana sih rumusnya? Nah, rumusnya adalah sini. I sama dengan 1/2 mu kali C, itu adalah kecepatan cahaya, dikali dengan K, itu adalah tetapan. Ya, tetapan ini berkaitan dengan tetapan Hooke ya, atau tetapan kekuatan pegas, dengan nilai kalau ikatan rangkap 1, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3 itu berturut-turut adalah 5, 10, dan 15 kali 10 pangkat 5. Ini sudah baku ya nilai ini tetapan dari hukum Hooke ya. Kali ikatan tunggal 5, kali ikatan rangkap 2 10, kali ikatan rangkap 3 15 kali 10 pangkat 5. Nah, kemudian kalau kita hitung nilai 2pi ini kan 3,14 ya kali dengan kecepatan cahaya. Kemudian M1 kali M2 itu adalah massa dari masing-masing atom yang terikat tadi ya, atau massa bola yang terikat tadi, dinyatakan sebagai
massa tereduksi. Jadi M1 kali M2 dibagi M1 plus M2 itu sama dengan nilai mu, ya, atau massa tereduksi. Ya, maka rumus di atas ini bisa kita sederhanakan. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan tadi, ya 1/2 V kali C itu kan sudah ada nilai kecepatan cahayanya, ya, maka frekuensi itu sama dengan 4,12 akar dari nilai K per mu. Mu tadi kan M1 kali M2 dibagi M1 plus M2. Nah, K ini sendiri adalah nilai konstanta tadi ini, konstanta yang di atas. Maka kita bisa ambil contoh di sini, ya, untuk perhitungan frekuensi vibrasi dengan menggunakan hukum Hooke ini. Misalnya kita ambil contoh di sini adalah untuk ikatan CC rangkap 2. Ikatan CC ini kan banyak ditemukan dalam senyawa organik, ya, seperti alkena, aromatik, dan lain sebagainya. Nah, berapa sih frekuensi dari ikatan CC ini? Ya, frekuensinya itu bisa kita masukkan ke rumus yang tadi, ya, 4 V sama dengan 4,12 kali akar K per mu. Karena ini adalah ikatan rangkap 2, maka nilai K-nya sama dengan 10 kali 10 pangkat 5, ya kan? Kemudian berapa nilai massa tereduksinya atau nilai mu-nya? Kita masukkan dengan massa atom relatif C berapa? 12, ya kan? Jadi 12 kali 12 dibagi 12 tambah 12. Maka nilainya sama dengan 6, ya. Ketika kita masukkan ke nilai rumus tadi, ya, 4,12 kali 10 pangkat kali akar 10 kali 10 pangkat 5 dibagi 6, kita akan dapatkan angka 1682 cm. Itu adalah nilai teoritis yang terhitung dari gugus C ikatan rangkap 2. Tapi ini kalau CC-nya murni, ya, tidak ada ikatan yang lain, misalnya kalau di situ ada CL atau apa, mungkin akan berbeda nilainya, ya, karena ada gangguan dari gugus yang lain, ya, polaritasnya atau momen dipolnya. Ini kalau kita hitung hanya melihat ikatan CC saja, maka kita akan mendapatkan angka 1680. Nah, setelah kita lakukan percobaan, ternyata memang nilainya tidak beda jauh dengan nilai frekuensi dari perhitungan tadi. Bagaimana dengan ikatan CH? Ya, ikatan CH ini termasuk ke dalam jenis ikatan tunggal, ya. Maka nilai K-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 di Nm per cm. Jadi kalau kita masukkan ke sini, nilai mu-nya sama dengan 12, kan C itu adalah massa atom relatif karbon, 1 itu adalah dari hidrogen, ya, massa atom relatifnya 1, 12 dibagi dengan 13, 0,923. Jadi kita masukkan ke sini, maka kita akan dapatkan nilai ikatan CH itu adalah di daerah 3000 sekian perhitungnya. Nah, ini hasil percobaannya juga tidak terlalu berbeda. Ini kalau misalnya CH-nya tidak diganggu dengan ikatan yang lain, ya, maksudnya, ya, hanya. Nah, kemudian bagaimana dengan CD? CD ini kalau H-nya diganti dengan deuterium, maksudnya, ya. Maka di sini kan nilainya 2, ya, kalau deuterium itu kan isotop dari hidrogen, dibagi dengan 12 tambah 2 berarti 1,71. Maka kita akan dapatkan nilai frekuensinya berbeda dengan ikatan CH, karena di sini kan deuterium itu massa atom relatifnya lebih besar dibandingkan dengan hidrogen. Ya, maka kita akan dapatkan nilai frekuensinya ada 2200 sekian. Jadi ini adalah contoh perhitungan dari nilai frekuensi antara dua atom yang terikat dengan jenis ikatan yang berbeda. Ya. Nah, nilai frekuensi ini sebetulnya bisa kita hitung secara eksperimental tadi, ya. Ini contohnya seperti 1950, 3000, dan itu tergantung dari hasil pengukuran dengan alat spektroskopi inframerah tadi. Nah, kemudian nilai frekuensi ini kalau dia memiliki ikatan rangkap 3, ya, biasanya kalau ikatannya semakin banyak kan nilai K-nya semakin besar, ya kan, sehingga semakin banyak ikatan rangkap ikatan rangkap 3 dengan ikatan rangkap 2 dengan ikatan tunggal itu berbeda walaupun sama-sama CC di situ ikatannya. Tapi karena ketetapan Hooke-nya kalau yang
rangkap 3 itu lebih besar ya dibandingkan dengan rangkap 2 ataupun dengan ikatan tunggal, maka nilai frekuensi yang diperolehnya juga pasti akan lebih besar gitu ya. Ini kan tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya nilai K ini 15, 10 dan 5 tergantung ininya tadi ya, apa jenis ikatannya. Nah, di sini atom yang terikat kan sama-sama karbon ya, CC, cuman beda ikatan rangkap, maka nilai frekuensinya juga akan berbeda. Kemudian atom yang terikat pada C, kalau massa reduksinya naik, maka frekuensinya akan turun. Contohnya, CH ini kan ikatannya tunggal, ya. Tapi massa reduksinya kalau dibandingkan dengan CC, walaupun sama-sama tunggal, massa reduksi CC lebih besar dibandingkan dengan CH. Kan tadi bisa dihitung ya, CC C12 kali 12 dibagi 12 sama dengan 6 gitu kan. Kalau yang ini kan tadi 0,9 sekian gitu ya kalau massa reduksinya. Nah, jadi semakin besar nilai massa reduksi, maka biasanya frekuensi akan turun. Contohnya di sini CH itu kan lebih kecil ya massa reduksinya dibandingkan dengan CC. Apalagi dengan CO. Oksigen kan 16, Cl 35, Br lebih besar lagi, maka semakin bergeser ke gelombang ya. Semakin bergeser ke frekuensi yang lebih. Nah, kemudian berikutnya di sini ada energi bending ya atau vibrasi tekukan itu terjadi kalau energinya lebih rendah ya, energinya lebih rendah dibandingkan dengan stretching vibration ya. Karena tetapan gaya untuk ikatan bending juga biasanya lebih lemah dibandingkan dengan stretching. Oke, maka di sini kita bisa memperkirakan ya bahwa ikatan CC itu akan muncul pasti di daerah 1600 sekian. CO di daerah 1600 lebih ya, 1700-an. Kemudian CC, CO dan seterusnya bisa kita hitung lagi lebih lanjut. Maka frekuensi-frekuensi yang diperoleh ini ya itu sebetulnya sebagai gambaran bahwa senyawa tersebut itu akan memberikan serapan di daerah-daerah itu, di daerah frekuensi yang kita hitung tadi. Nah, untuk memperkirakan frekuensi serapan, maka kita perlu juga memperhatikan faktor yang lain, ya. Apa saja faktor yang lain itu, ya. Tadi massa reduksi itu sangat berpengaruh kan. Semakin meningkat massa reduksi maka frekuensinya akan semakin turun. Hingga di sini kan OH lebih besar dibandingkan dengan OD ya stretchingnya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi tetapan nilai K itu pertama bisa lihat dari kekuatan ikatan ya. Kekuatan ikatan SP dengan SP2 dan SP3 itu berbeda. Misalnya begini. Kita ambil contoh ikatan CH. Ya. Ikatan CH yang mengandung ya ikatan rangkap 3 atau dengan ikatan rangkap 2 atau dengan ikatan tunggal itu pasti akan berbeda. Karena tetapan konstanta Hughes-nya itu kan berbeda. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau suatu senyawa itu mengandung ikatan sp, maka dia frekuensinya itu pasti akan bergeser ke bilangan gelombang yang lebih besar. Ya. Contohnya di sini kita bisa lihat CHSP dengan CHSP2 sama CHSP3 mana yang lebih besar? Ya CHSP ini karena dia konstanta ininya lebih besar sehingga dia menyerap daerah 3.300 dibandingkan dengan CH yang rangkap 2 atau dengan CH yang. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini kan ikatannya sama-sama CH ya. C dengan H. Ikatannya tunggal. C12H1. Ini juga sama. Massa reduksinya sama. C dengan H itu. Tapi kenapa nilai frekuensinya berbeda? Karena lingkungan kimianya berbeda tadi. Ya. Di kalau ikatan CHSP itu pasti lebih besar dibandingkan dengan SP2 dan SP3.
Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah selain daripada hibridisasi ya ikatan, kita juga mengenal istilah resonansi. Ya, apa yang dimaksud dengan resonansi? Perpindahan elektron dari satu ikatan ke ikatan yang lain, ya, atau delokalisasi elektron. Contohnya seperti di sini, gugus karbonil itu bisa melakukan resonansi ke ikatan CC sehingga ikatan CC-nya berubah menjadi rangkap dan ikatan CO-nya jadi tunggal, gitu kan? Karena adanya resonansi ini, maka gugus karbonil tadi akan memberikan ya, karakter ikatan tunggal. Kalau dia berdekatan dengan senyawa yang terkonjugasi, dengan ikatan rangkap terkonjugasi, ada kemungkinan dia mengalami resonansi. Kalau dia mengalami resonansi, maka frekuensi CO ini akan berubah. Ya, mungkin saja frekuensi ini akan turun atau naik, ya, jika kuat ikatan atau massa reduksinya tinggi. Ini bisa Anda perhatikan faktor resonansi ini bisa berpengaruh juga ya ternyata. Kemudian yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi vibrasi itu selain daripada tadi hibridisasi, massa reduksi ya, kemudian apalagi tadi adanya resonansi ya, maka di sini ada juga misalnya faktor yang lainnya ya. Pertama, kopling vibrasi. Kopling vibrasi ini terjadi bagi ikatan-ikatan yang biasanya mengalami pita opportune ya. Pita opportune itu jadi pita serapan yang berbeda yang menghasilkan energi di tempat yang atau di frekuensi yang berbeda, gitu ya. Itu bisa terjadi karena adanya misalnya gangguan dari ikatan antar atom itu sendiri ya, sehingga dia mengurangi frekuensinya, gitu ya, yang disebut sebagai pita bit ya, pita yang dihasilkan karena adanya kopling vibrasi. Kemudian yang kedua, adanya ikatan hidrogen. Ya. Jadi ikatan hidrogen ini kan suatu senyawa mungkin saja kalau dia ketemu antara gugus karbonil dengan gugus OH di sini contohnya, maka dia akan membentuk ikatan hidrogen intramolekuler. Atau air ketemu dengan alkohol, itu juga akan terjadi ikatan hidrogen. Tapi ikatan hidrogennya adalah intermolekuler. Ikatan hidrogen intramolekuler dan intermolekuler dua-duanya bisa mempengaruhi bentuk spektrum ya. Biasanya agak sedikit melebar ya kalau ada ikatan hidrogen. Kemudian selain resonansi tadi ya, ada juga efek induksi. Efek induksi di sini maksudnya apa? Efek induksi itu kalau ada suatu gugus fungsi yang berdekatan dengan atom lain yang lebih elektronegatif, maka gugus karbonil ini akan lebih cenderung terikat ke Cl nanti ya, akan terjadi proses ini ya, sehingga dia akan menggeser nilai serapan tadi dari 1.700 jadi 1.800. Nah, ini karena terjadi proses induksi dari atom logam lain yang menyebabkan nilai momen dipolnya berubah, gitu ya, sehingga nilai frekuensinya juga akan berubah. Kemudian tadi kalau terjadi resonansi, ini ada dua kemungkinan ya. Bisa aja frekuensi gugus karbonilnya jadi turun kalau ini naiknya ke atas ya. Tapi kalau dia naiknya ke bawah malah justru akan naik karena ikatannya jadi ikatan tunggal, gitu kan? Nah, ini contoh serapan IR karena pengaruh ikatan hidrogen. Jadi kalau ada ikatan hidrogen, dia pasti akan sedikit melebar ya puncaknya dibandingkan dengan yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Kemudian yang keempat, yang berpengaruh terhadap nilai frekuensi itu adanya sudut ikatan. Ya. Sudut ikatan ini maksudnya apa? Suatu senyawa itu kan bisa mengandung struktur yang bentuknya misalnya seperti ini ya,
siklik gitu ya, tetrasiklik, pentasiklik, heksasiklik, ya sikloheksan, ya siklopentan dan seterusnya. Itu kan bisa beda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini suatu gugus karbonil yang terikat dalam struktur senyawa yang berbeda, ya sudut ikatannya berbeda, maka nilai frekuensinya juga pasti akan berbeda. Ya, contohnya di sini kan propana ya, siklopropana, tapi bisa ada gugus karbonil ya, siklopropanon berarti ya, siklopropanon sama siklobutanon ya kan. Nah, itu pasti akan berbeda ya, walaupun sama-sama gugus karbonil. Kenapa bisa berbeda? Karena sudut ikatan ini berbeda. Sudut ikatan berbeda, lingkungan kimianya akan berbeda. Begitu pula dengan siklopentan ini ya, ataupun sikloheksanon ini. Jadi semakin besar sudut ikatan, biasanya dia akan bergeser ke daerah yang lebih besar, lebih kecil ya, frekuensi. Dan yang kelima, bisa juga ikatan itu akan dipengaruhi oleh adanya efek ruang atau stereoisomer ya, antara gugus yang berbentuk aksial dengan ekuatorial. Kalau aksial ini menghadap ke atas, kalau ekuatorial berarti kan sejajar ya. Nah, kalau CL ekuatorial dengan gugus misalnya CO-nya itu aksial gitu ya, ini kan sama-sama mengarah ke bawah ya. Pasti akan berbeda kalau CL-nya itu adalah aksial bukan ekuatorial. Nah, efek ruang ini bisa berpengaruh juga terhadap nilai frekuensi karena adanya pengaruh stereokimia ini ya, penataan molekul di dalam ruang ya. Stereokimia itu kan penataan molekul di dalam ruang. Atau mungkin konfigurasinya yang berbeda. Ya. Konfigurasi yang pertama misalnya ini cis CO dengan CL ini kan bukan cis, trans ya, sama-sama berjauhan gitu kan, ini ke atas ini ke bawah. Kemudian kalau kita putar di CO-nya jadi ke bawah gitu ya, gugus karbonilnya ketemu dengan CL, maka ini kan posisi cis ini nggak terlalu disukai dari sisi stabilitas strukturnya, pasti dia akan berubah ke trans lagi ya. Tapi bukan tidak mungkin ya, gugus karbonil yang cis ini juga nanti bisa memberikan serapan walaupun hanya sekilas. Nah, konformasi ini bisa berpengaruh juga ya terhadap pergeseran nilai frekuensi dari ikatan tersebut. Tadi kan kalau kita lihat misalnya ikatan aromatik ya, tapi konformasinya berbeda, pasti dia akan terpengaruh ya, karena lingkungan kimianya tadi berbeda. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan langkah-langkah praktis untuk menginterpretasikan data IR. Tapi sebetulnya ini nanti akan saya jelaskan mungkin minggu depan. Cuman saya skip dulu, kita berubah ke yang ini aja ya. Sedikit saya ingin jelaskan dari sisi instrumentasi. Nah, ini adalah gambaran dari sistem instrumentasi IR. Ya. Sekilas dia memang agak mirip dengan UV karena di situ ada sumber cahaya, ya, sumber cahaya. Tapi di sini misalnya menggunakan kawat Nernst ya, atau bukan tungsten ya, globar ya, kawat yang bisa digunakan untuk dibakar kemudian dia menghasilkan sinar inframerah. Bisa juga dari sinar laser juga bisa. Nah, radiasi inframerah ini kemudian dilewatkan ke sampel. Ya, di sampel itu ada yang namanya sampel holder, contohnya NaCl plate ya atau KPR. Kemudian setelah itu nanti masuk ke detektor ya, detektor yang akan mendeteksi serapan-serapan yang dihasilkan pada bilangan gelombang atau frekuensi tertentu dari senyawa tersebut. Ya, itu tergantung dari jenis ikatan. Sehingga nanti akan muncul di sini nilai persen transmitan sebagai representasi dari jenis-jenis ikatan yang ada dalam molekul tersebut. Ya, jadi ketika puncak ini pita-pita ini muncul, berarti di sini ada ikatan tertentu yang dia menyerap di daerah frekuensi yang kita amati. Ya.
Nah, ini gambaran sesungguhnya ya, skema dari alat FTIR. Di sini ada sampel, ada sumber cahaya ya, kemudian dia dibelokkan ke slit ya, monokromator. Setelah itu dimasukkan ke dalam sampel folder tadi, tempat menyimpan sampel. Lalu nanti di sini ya, si cahaya yang melewati sampel tadi akan dikonversi dibandingkan dengan nilai blankonya ya sebagai referensinya. Biasanya kita menggunakan udara ya sebagai blankonya. Tapi kan kita lakukan scanning dulu. Kemudian setelah itu nanti baru masuk ke ental slits ya, dengan menggunakan prisma, nanti baru di sini akan terjadi proses pembiasan pada panjang gelombang, pada bilangan gelombang inframerah. Ya, setelah itu baru dideteksi berapa banyak serapan yang dihasilkan pada masing-masing gugus fungsi, itu akan terbaca oleh detektor. Nah, setelah itu nanti detektor akan mengkonversi sinyal elektrik ini ya, electrical impulse itu menjadi sinyal nilai serapan yang bisa diamati ya, menggunakan servometer ya, sehingga nanti di sini akan terjadi proses pergerakan motor ya, yang nanti akan menulis atau memetakan bentuk-bentuk spektrum yang dihasilkan dari penyerapan cahaya IR tadi. Ya. Kalau dulu ini motornya masih menggunakan motor mekanik, tapi kalau sekarang sudah otomatis ya, jadi bisa langsung keluar datanya dalam bentuk spektrum IR seperti yang ada di atas. Itu nanti ya kita ambil lalu kita analis. Ya. Nah, kemudian dalam spektroskopi IR itu juga kita mengenal istilah interferometer ya. Interferometer ini kalau kita menggunakan FTIR ya, kalau kita menggunakan FTIR, di mana nanti di situ ada dua cermin yang digunakan ya, dari sumber cahaya ini nanti masuk melewati sampel, nanti sebelum masuk melewati sampel dia akan dibelokkan dulu ke cermin tadi ya, cermin yang bisa bergerak maju mundur atau turun naik gitu ya, dengan cermin A yang dia sifatnya fix atau tidak bergerak. Nah, perbedaan nilai retardasi atau cahaya yang melewati cermin B dengan cermin A ini nanti dikonversi ya, dikonversi menjadi nilai retardasin ya, retardasin atau nilai R ya. Nanti dari situ kita bisa menghitung ya perbedaan jarak yang ditempuh di antara dua gelombang yang dihasilkan oleh sampel ketika dia dideteksi gitu ya, menggunakan dua cermin yang tadi yang satu diam, yang satu bergerak, maka dia akan menghasilkan nilai retardasi. Nah, nilai retardasi ini ya bisa merupakan kelipatan dari nilai integral dari panjang gelombang ya. Bisa saling memperkuat, bisa juga saling meniadakan, sehingga hasil daripada interpretasi data spektrum menggunakan retardation ini ya nanti akan menghasilkan hubungan antara intensitas cahaya dengan nilai retardation yang disebut sebagai interferogram. Nah, interferogram ini yang nanti akan digunakan untuk mengkonversi penyerapan tadi ya, dengan menggunakan persamaan Fourier di sini ya, intensitas dikali dengan nilai dari retardation-nya tadi sama dengan B kali frekuensi cos 2pi frekuensi kali. Ini hitungan-hitungan matematiknya tidak perlu Anda hitung secara manual ya, karena interferometer ini sebetulnya hanya sebagai salah satu ciri ya, parameter bahwa IR itu sekarang sudah tidak menggunakan IR dispersif yang tadi menggunakan sistem
motorik ya menggunakan servometer ya, tapi sekarang sudah menggunakan Fourier transform. Jadi intinya adalah ketika ketika kita mempelajari bentuk spektrum ini ya, nanti kita akan mendapatkan nilai interferogram yang diturunkan dari persamaan integral ini ya. Lalu nanti kita bisa hitung frekuensinya berapa. Nah, biasanya kalau kita menggunakan spektrum IR biasa, itu hasil scanningnya seperti ini. Tidak terlalu sensitif dan tidak terlalu tajam, kadang-kadang dia bertumpuk. Tapi dengan menggunakan interferogram tadi ya, dengan menggunakan interferometer tadi, maka spektrum yang dihasilkan itu jauh lebih akurat. Ya, sehingga di sini penyerapan bisa lebih cepat, ya, waktu analisisnya lebih cepat, kemudian lebih teliti, ya, dan terakhir juga dia lebih efisien penggunaan radiasi, ya. Kemudian memperbaiki rasio sinyal per noise-nya, ya, atau gangguan dalam analisisnya ini bisa dikurangi dengan menggunakan konversi dari nilai retardation tadi sehingga menghasilkan nilai interferometer, ya. Nah, biasanya interferometer yang sering digunakan di sini adalah menggunakan diagram optical Michelson ya, di mana nanti sumber cahaya ini masuk melalui cermin, nanti dibelokkan ke cermin yang diam dan cermin yang bergerak ya, movable mirror dan fixed mirror. Nanti baru nanti akan dilewatkan ke sampel ya. Tapi sebelum dilewatkan ke sampel, nanti di sini kan ada perbedaan jarak cahaya yang melewati cermin ini, itu yang disebut sebagai nilai interferogram tadi. Ya, baru nanti masuk ke sampel. Nah, ini alur cahayanya tadi ya. Pertama dia masuk dari sumber cahaya, kemudian lewat cermin, lalu masuk ke cermin yang bergerak dan masuk ke cermin yang diam. Setelah itu nanti digabungkan. Jarak antara pergerakan cahaya yang melalui cermin satu dengan cermin yang kedua ini nanti dihitung sebagai nilai interferogram. Lalu nanti masuk ke sampel ini sehingga nanti nilai frekuensinya akan jauh lebih akurat ya dengan menggunakan apa namanya tadi nilai retardation tadi. Nah, ini yang disebut sebagai interferogram ya. Jadi, pengolahan data di dalam interferometer tadi. Nah, sebetulnya interferogram ini digunakan untuk menghilangkan interference ya atau gangguan dalam pengukuran ya, sehingga beberapa frekuensi yang dihasilkan dari penyerapan ini ya itu akan dikombinasikan dengan menggunakan apa namanya itu persamaan tadi ya, persamaan Fourier tadi ya, sehingga nanti hasilnya akan jauh lebih akurat gitu ya dibandingkan dengan menggunakan cara biasa. Nah, di sini ada penggunaan persamaan Fourier transform ya, yang nanti dihitung tadi dengan menggunakan integral tadi ya. Jadi nilai interferogram ini nanti masuk ke dalam persamaan Fourier transform atau FFT calculation ini ya dengan menggunakan komputer, maka interferogram ini nanti diolah datanya oleh CPU ini sehingga menghasilkan bentuk spektrum yang jauh lebih sensitif dan lebih akurat. Ya. Nah, ini adalah gambaran tentang prinsip kerja daripada spektroskopi IR yang dihubungkan dengan Fourier transform atau yang sekarang disebut sebagai FTIR, ya. Fourier transform infrared. Jadi Fourier transform ini adalah suatu perangkat dari spektroskopi IR yang digunakan untuk meningkatkan sensitivitas pengukuran ya dengan prinsip optikal apa tadi interferogram dari Michelson gitu ya. Oke, kemudian nah kita mengenal juga dalam pengukuran IR itu ada yang namanya spektrum background ya. Apa sih yang dimaksud dengan spektrum background ini ya? Spektrum background itu adalah spektrum dari belangko atau spektrum yang dihasilkan ketika kita akan mengukur senyawa dengan menggunakan spektroskopi IR ya.
with no sample in the beam. Jadi artinya spektrum background itu adalah spektrum dari udara yang ada di dalam alat itu. Itu yang kita gunakan, yang kita kumpulkan sebagai nilai pengukuran awal atau disebut sebagai apa namanya itu persen belangkonya gitu ya. Nah ini biasanya perlu kita lakukan kalibrasi lah. Prinsip kalibrasi di sini adalah bukan melakukan auto zero, tapi bagaimana supaya background spektrum ini tidak mengganggu dalam pengukuran. Ya, misalnya di situ ada uap air, kan ada, kalau ada uap air pasti akan mengganggu gitu ya. Makanya dalam alat spektroskopi itu biasanya kita taruh lampu yang agak panas untuk mengkondisikan supaya alat itu tetap kering ya, tidak mengandung uap air. Nah, biasanya pengukuran background ini perlu dilakukan ya kalau kita ingin mengukur jumlah sampel yang banyak gitu ya. Intinya berarti dia harus dilakukan kalibrasi ya. Kemudian biasanya spektrum background ini akan memberikan serapan itu karena adanya molekul air dan karbon dioksida ya di dalam atmosfer. Ini bisa kita reduksi ya atau kita kurangi apa namanya itu pengaruh daripada molekul air dan karbon dioksida ini ya bisa dengan melewatkan inert gas gitu ya untuk menghilangkan uap airnya, atau kita menggunakan desikator apa namanya itu silika itu yang bisa mengikat air ya supaya dia tidak terlalu banyak mengganggu dalam pengukuran. Lalu di sini kita melihat ada beberapa keunggulan daripada spektroskopi FTIR ya dibandingkan dengan IR yang standar yang konvensional ya tidak menggunakan Fourier transform. Keunggulannya yang pertama apa? Ya, karena FTIR ini biasanya dia menggunakan sumber cahaya tambahan yaitu helium atau neon ya dalam bentuk sinar laser ya, sehingga ini bisa digunakan sebagai apa sumber cahaya yang pengkalibrasi atau pembanding lah ya, pembanding daripada sampel yang perbanding daripada sumber cahaya dari sinar IR itu sendiri, gitu yang dari tadi dari kawat Nernst ya. Kalau sudah ada sinar laser ini, dia akan melakukan proses self calibrating atau kalibrasi mandiri ya, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan proses kalibrasi secara manual gitu ya dengan mengukur sampel dan barcode. Karena dia sudah melakukan proses self calibrating ya, kalibrasi secara mandiri atau langsung dari alat itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kita lakukan pengukuran secara berulang ya atau reproduction analisis gitu ya, maka kita akan mendapatkan pengukuran yang cukup presisi atau akurat lah ya dalam penentuan apa namanya itu posisi daripada frekuensi atau bilangan gelombang yang dihasilkan dalam bentuk spektrum, sehingga di sini bisa meningkatkan resolusi ya atau tingkat sensitivitas daripada pengukuran alat tersebut ya, sehingga ini bisa kita andalkan ya untuk membedakan misalnya puncak-puncak yang terlalu berdekatan ya, itu bisa kita pisahkan dengan spektroskopi FTIR ini ya. Kemudian yang terakhir ya, akurasi pengukuran frekuensi juga bisa menghasilkan pengukuran sinyal yang cukup presisi ya atau highly precise yang sangat tepat dan akurat, sehingga itu akan meningkatkan rasio antara sinyal dengan noise gitu atau gangguan karena adanya faktor pengganggu atau pemotor, itu bisa diminimalisir dengan menggunakan FTIR ini ya, sehingga hampir sebagian besar ya peralatan spektroskopi inframerah itu sudah dilengkapi dengan interferometer atau yang kita kenal dengan FTIR. Itu salah satu ininya ya keunggulannya
ya. Jadi dia bisa high resolution, kemudian highly precise ya, presisinya cukup tinggi, dan dia bisa melakukan kalibrasi secara mandiri. Ya, baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, kesimpulannya kalau kita menggunakan FTIR itu dia kerjaan bisa lebih cepat ya. Ukurannya mungkin hitungannya hanya 1 menit sampai 2 menit sudah keluar data. Kalau pakai IR yang konvensional tuh biasanya agak lama. Kemudian yang kedua sensitif ya, sangat bisa meningkat lebih jauh, lebih sensitif dibandingkan dengan IR biasa. Karena kita menggunakan sistem interferometer tadi ya. Kemudian secara mekanik juga latarnya sederhana ya. Dia hanya menggunakan cermin diam dan cermin bergerak dan cermin yang diam yang ada di dalam alat interferometer ini. Ya, sehingga di sini tidak terlalu khawatir untuk terjadinya kerusakan secara mekanik. Gitu ya. Tapi kita punya alat di lab itu memang karena udah umur juga ya mungkin. Tapi alhamdulillah sih terpakai selama kurang lebih 2003 sampai 2017 itu berarti kan hampir 15 tahun ya. 2017 itu kemarin baru rusak itu karena dia mungkin detektornya harus sudah diganti dengan yang baru. Gitu ya. Dan tadi dia bisa melakukan kalibrasi secara internal ya, atau disebut self calibration. Oke, baik itu mungkin untuk penjelasan tentang sistem instrumentasi dan prinsip kerja daripada alat. Demikian pembahasan kita untuk sesi yang pertama tentang prinsip dasar dan instrumentasi FTIR. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nanti aplikasinya mungkin kita bahas minggu depan sekaligus bagaimana cara kita melakukan interpretasi data hasil pengukuran dengan spektroskopi IR ya. Baik, kalau begitu untuk pertemuan malam ini kita cukupkan dulu ya. Tadi saya berikan kesempatan kalau ada yang bertanya silakan sebelum diakhiri. Pak, saya mau nanya tapi mengenai resume pertemuan ini, Pak. Resume apa? Resume pertemuan ini untuk absen ya, Pak? Oh iya, iya. Resume seperti biasa dibuat saja per individu untuk pertemuan hari ini. Ya, materinya yang saya sampaikan tadi ya, prinsip dasar spektroskopi IR dan sistem instrumentasi. Dan Pak, untuk PPT dan recordnya nanti dikirim lewat grup kan ya, Pak? Ya, untuk materinya saya akan kirim nanti lewat grup. Tapi untuk videonya kayaknya nanti mungkin belakangan karena harus saya convert dulu ya. Mungkin PowerPoint-nya dulu yang saya kirim. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Maaf Pak, izin mengingatkan aja bahwa besok pagi ada praktikum instrumen. Ya, nanti seperti biasa kita masuk. Kalau kemarin kan sebetulnya kita nggak libur, tapi karena laborannya ada kegiatan lain sehingga tidak bisa praktikum ya. Nah, untuk besok, insya Allah praktikum masuk seperti biasa. Ya. Baik Pak. Sampelnya air 5 ya Pak? Ya, seperti yang dijelaskan pada minggu yang lalu ya. Ya baik. Terima kasih Pak. Ya, baik.
Oke, kalau begitu cukup ya untuk pertemuan malam ini. Silahkan nanti dibuat resumenya. Minggu depan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya tentang IR, interpretasi data IR dan aplikasi dari data IR. Jadi untuk presentasinya masih minggu depannya lagi setelah selesai materi IR ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.